Untuk babak LCC Session ini itu akan terdiri dari dua babak final dan babak grand final. Seperti sudah disampaikan oleh yang tadi, babak final itu akan ada beberapa paket soal ya, Dimana dalam satu paket itu akan ada 3 soal. Sama kemudian sama paket yang lain ya. Ada satu paket soal, ada satu soal fisika, satu soal biologi, satu soal kimia. Nah, supaya kalian lebih efektif dalam mengerjakan soal tersebut, silakan dari sekarang kalian pastikan dalam satu timnya tentang soal fisikanya, kalian akan mengerjakan soal biologinya, dan kalian akan mengerjakan soal fisikanya. Sistemnya sama seperti logam di kedokteran mulut, biasanya yang seperti itu. Ya, silakan dari sekarang dipastikan siapa yang akan menjawab soal fisika, kimia, dan biologinya. Itu sistemnya. Terus pada saat grand final ya Nak ya. Nah, itu kan akan diberikan soal studi kasus. Nah, pada saat soal studi kasus tersebut, kalian diberikan kesempatan 45 menit sesuai dengan kesepakatan mengerjakan menyelesaikan soal studi kasus tersebut dan membuat PowerPoint-nya. Silakan kalian keluar dari Meet, nggak apa-apa. Silakan ditentukan siapa yang akan membuat PowerPoint-nya, siapa yang akan melakukan presentasi, dan siapa yang akan memandu presentasinya seperti biasa di kelas. Seperti itu, paham ya Nak ya? Paham nanti yang tim yang masuk ke grand final harus ada yang menyiapkan siapa yang presentasi, siapa yang akan memandu presentasinya, dan siapa yang akan menjadi notulen. Mister, mungkin bisa dibantu jelaskan fungsi-fungsinya dan tugas-tugas yang harus dilakukan? Di mana yang di grand final? Kayak notulen tuh harus mencatat hasil presentasinya, yang memandu ya gitu ya, Sir. Oke, terima kasih ya, Helen ya. Gini Nak, sama seperti presentasi kalian di kelas biasanya. Oh shit. Nah, kalau di kelas kan lebih gampang kalian berdiskusi. Nah, karena ini online, jadi pastikan dengan baik sekarang. Nah, siapa yang akan presentasi itu nanti yang akan memaparkan hasil pemecahan studi kasus yang kalian lakukan. Itu tugasnya. Terus, tugas daripada pemandu yang presentasi ya, itu tugasnya membuka ya, mempersilahkan temannya untuk mempresentasikan, habis itu membuat sesi tanya jawab. Fungsinya sama kayak moderator dia. Kalau notulen, fungsinya itu adalah mencatat dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh dewan juri kepada tim yang presentasi. Seperti itu, paham ya? Paham, Sir. Mister, ini ada pertanyaan dari salah satu perwakilan tim. Katanya, apakah saat waktu 45 menit untuk membuat presentasi itu kita boleh left dari meeting? Ya, memang kita keluar dari meeting, Nak. Kita keluar dulu dari meeting, setelah 45 menit ke dalam meeting. Seperti sistemnya. Bebas di luar, seperti itu. Baik, terima kasih, Sir. Nanti untuk jadwalnya sudah di susunan acaranya sudah di-share, Nak? Sudah, Sir. Waktu itu udah di-share lewat MPK. Kemarin kalau nggak salah. Ya, nanti bisa dilihat ya susunan acaranya di sana. Nanti pada saat kalian mengerjakan studi kasus itu kalian keluar dari Meet. Habis itu 45 menit setelah selesai kalian presentasinya, PowerPoint-nya, masuk lagi ke Meet seperti itu ya, langsung mulai presentasi. Nah, untuk PowerPoint-nya tidak perlu bagus-bagus. Tidak perlu ada efek-efeknya juga ya. Karena yang dinilai nanti presentasi dan caranya kalian menjawab pertanyaan dari jurinya. Baik, Sir. Ada lagi? Mister, saya ingin menambahkan, mungkin nanti susunan acaranya
akan sedikit berbeda ya, soalnya kan tadi waktunya itu 45 menit kan presentasinya. Di susunan acaranya saya hanya buat 30 menit. Bedanya di situ saja, tapi kita tetap pakai yang 45 menit kok. Ya. Bisa tegaskan di sini ya, berapa OSIS yang ikut masuk ke tim babak final dan grand final. Di anak-anak yang di luar pengurus OSIS ini, bahwa soal ini diakui hanya oleh guru. Maka daripada itu, baik siswa yang masuk dalam kategori OSIS yang lolos babak final ini tidak mengetahui soal yang masuk dalam babak final ataupun pada babak grand final. Ya, anak-anak yang lainnya, kan ada yang tahu. Yang tahu soalnya itu hanyalah Miss Rai. Karena Miss Rai yang buat gininya, presentasi soalnya. Seperti itu. Ya, anak-anak ya, untuk menjaga sportivitas daripada kegiatan ini. Seperti itu. Ada lagi nak yang ingin ditanyakan? Kalau tidak bisa dilanjutkan Miss Yanti ya. Oke. Baik, Itu tadi sudah dijelaskan oleh Miss Rian ya, berkaitan dengan babak grand final. Dan juga penambahan waktu sebanyak 45 menit. Nah, kemudian di sini dalam kegiatan kompetisi itu pasti adanya tata tertib ya yang harus kalian patuhi. Nah, di sini kalian bisa cermati ya anak-anak semua ya terkait dengan tata tertib saat lomba nanti. Nah, yang pertama, jadi peserta LCC itu harus menggunakan seragam JB, yaitu seragam di hari Selasa ya, karena LCC-nya itu di hari Selasa ya, tanggal 4. Dan kemudian peserta itu dihimbaukan untuk join meet dengan tepat waktu ya. Jadi nanti akan diberikan 30 menit sebelum acara itu dimulai. Jadi link itu akan di-share 30 menit sebelum acara dimulai. Silakan nanti join dengan tepat waktu. Nah, kemudian Miss, iya, seragam Selasa tuh pramuka. pramuka ya. Iya, Miss. Ada masalah nak terkait dengan seragam pramuka? Katanya menggunakan seragam JB kan? Oh ya, udah nggak apa. Halo, Sir. Ya. Saya paham maksud pertanyaannya Henry. Karena anak-anak seragam yang dibagikan oleh GB maksudnya Miss Yanti nak. Yang pasti seragam hari Selasa. Kalau pramuka ya pramuka dipakai ya. Bukan yang berlogo GB maksudnya. Iya, Sir, ngerti, Sir. Seragam di hari Selasa. Bisa dipahami ya, nak ya? Nah, kemudian Miss lanjutkan ya. Nanti anak-anak akan mengisi daftar hadir ya. Nanti akan di-share di live chat. Nah, kemudian setiap peserta itu wajib untuk mengaktifkan kamera, tetapi menonaktifkan speaker kecuali saat presentasi ataupun menjawab soal.